Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sobat Beyond Education? Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sekali lagi Putri Aryani. Setelah saya menonton podcast ayahnya Putri Aryani dengan Profesor Renald Kasali, di sini saya merasakan bahwa ada peran yang besar dari orang tuanya Putri Aryani dalam kesuksesan Putri Aryani saat ini. Karena saya juga sangat percaya bahwa di balik kesuksesan seorang anak, pasti ada kesuksesan orang tua dalam mendidik anak. Jadi tidak mungkin anak kita bisa menjadi sukses itu tanpa bala bantuan dari para orang tuanya. Karena yang namanya anak pasti membutuhkan supporting system dari para orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang lebih peduli dengan kesuksesan anak-anaknya dibandingkan orang-orang di luar keluarga. Karena apa? Karena selama ini kita sebagai orang tua, kadang kita berpikiran kita tidak mampu dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita merasa kita tidak memiliki kompetensi dalam mendidik anak-anak kita. Tetapi coba kita lihat, kita belajar dari kisahnya orang tuanya Putri Aryani. Meskipun mereka bukan seorang pendidik, tetapi mereka meyakini bahwa kesuksesan anak-anak mereka itu adalah tanggung jawab terbesar orang tuanya. Karena nggak mungkin gitu, Putri Aryani bisa sukses sampai sejauh ini apabila orang tuanya itu cuek, orang tuanya tidak peduli, orang tuanya malahan merasa bahwa anak saya ini memiliki kecacatan, jadi sulit gitu. Anak saya bisa sukses di masa depannya. Malah anak ini bisa menjadi beban bagi orang tuanya. Kalau saja orang tua Putri Aryani sampai memiliki mindset seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan seorang Putri Aryani yang dengan bakatnya yang luar biasa ini dapat menghibur dunia internasional. Nah, disinilah kita bisa belajar banyak dari orang tuanya Putri Aryani, bahwa kita sebagai orang tua percaya ketika Tuhan memberikan amanah berupa anak, meskipun anak yang dititipkan oleh Tuhan itu memiliki yang dilihat dari kacamata manusia itu kekurangan. Nah, disinilah kita sebagai orang tua bisa belajar bahwa tidak ada amanah berupa anak dari Tuhan itu yang Tuhan memberikannya secara ala kadarnya saja. Pasti Tuhan sekaligus memberikan potensi terhadap amanahnya, terhadap anak yang dititipkan kepada orang tuanya. Nah, disinilah para orang tua yang harus mencari tahu apa yang menjadi pesan Tuhan kepada anak kita ini. Apa yang Tuhan inginkan dari anak yang dititipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Karena anak kita tanpa keinginan besar para orang tuanya untuk mencari tahu pesan Tuhan melalui anak kita tersebut, maka anak kita ini akan mengalami kesulitan untuk mengetahui siapa diri sejati mereka. Nah, disinilah peran orang tua dituntut untuk mau meluangkan waktu dan energinya menemani tumbuh kembang anak-anaknya. Karena tanpa keinginan yang besar untuk kesuksesan anak-anak kita, tidak mungkin anak-anak kita ini bisa menjadi sukses di masa depannya. Karena saya melihat orang tua Putri Aryani, dia dengan relanya meninggalkan pekerjaan utamanya. Demi apa coba? Demi dia mau menemani anak-anaknya. Dia mau mengorbankan kehidupan pribadinya demi kesuksesan anak-anaknya. Karena orang tuanya Putri Aryani sadar bahwa dengan dia dititipkan amanah seorang Putri Aryani ini, maka ada suatu soal yang perlu dia jawab. Nah, kalau orang tua Putri Aryani merasa bahwa ini adalah tanggung jawab misalnya pihak sekolah, ini adalah tanggung jawab
orang-orang yang lebih memiliki kompetensi di luar sana untuk membantu anak saya yakin kita tidak mungkin bisa melihat Putri Aryani yang seperti saat ini, seorang diva internasional. Mengapa saya sebut beliau ini diva? Karena beliau sudah bisa menghibur, skalanya bukan nasional saja, tetapi skalanya sudah internasional. Bayangin seorang anak yang diberikan kekurangan ya, berupa penglihatannya, tetapi dia bisa menghibur bukan saja orang-orang terdekatnya, tetapi orang-orang yang mungkin orang tuanya pada saat itu tidak bisa membayangkan gitu bahwa Putri Aryani ini memiliki bakat yang luar biasa dan bisa menghibur sampai tingkat internasional. Akhirnya, apa yang orang tuanya korbankan dapat terjawab dari hasil yang Putri Aryani ini berikan. Kan tidak mungkin ketika kita sebagai orang tua mau berkorban demi anak-anaknya, maka Tuhan tutup mata dengan pengorbanan kita itu. Pasti Tuhan membantu hambanya yang mau berserah diri kepadanya. Dia mau memberikan yang terbaik dengan amanah yang diberikannya. Jadi bukan berarti ketika Tuhan memberikan ujian kepada hambanya, Tuhan tidak turut membantu para hambanya untuk menjawab soal yang diberikan. Karena Tuhan adalah sosok yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, disinilah kita bisa belajar dari sosok orang tuanya Putri Aryani yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun dia harus mengorbankan kehidupan pribadinya, tetapi dia mau menggantikannya itu dengan segala daya upaya yang terbaik untuk anak-anaknya, hingga kita bisa melihat hasilnya seperti saat ini. Tidak percuma orang tuanya mengorbankan kehidupan pribadinya demi anak-anaknya. Nah, di sini saya menghimbau kepada para orang tua di luar sana. Ketika kita diberikan amanah seorang anak, maka jawablah amanah tersebut. Dengan apa? Dengan kita memberikan yang terbaik dari waktu dan energi kita buat anak-anak kita. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sia-siakan. Karena kita merasa kita ini siapa? Kita ini tidak memiliki kapasitas dalam mendidik anak-anak kita. Nah, pola pikir yang seperti inilah yang harus kita hapus dari ingatan kita. Coba kita pikirkan, kalau saja kita memiliki mindset seperti ini, bagaimana nanti nasib anak-anak kita? Padahal kita tidak mungkin selamanya bisa menemani anak-anak kita. Pasti ada suatu saat kita harus melepaskan anak-anak kita ini terjun ke masyarakat tanpa kehadiran kita. Nah, disinilah orang tua harus membekali para anak-anaknya agar anak-anak kita itu bisa survive di dalam kehidupan mereka, dalam mengarungi kekerasan kehidupannya mereka. Nah, disinilah, wahai para orang tua, mari kita berusaha menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dan terima kasih.